Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah. Setelah kita baca 2 atau 3 pembahasan terkait amalan yang insyaallah kita amalkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah as-saum. Kemudian yang kedua adalah qiyam Ramadan, salat tarawih. Dan yang ketiga adalah sedekah. Di antara bentuk sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah it'amut ta'am, memberi makan kepada orang-orang yang kita inginkan kita beri makan, baik itu seorang yang sedang kelaparan atau bahkan seorang teman kita. Tidak disyaratkan seorang yang fakir, tidak disyaratkan seorang yang fakir. Kemudian yang kedua di antara bentuk sedekah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah tafsirus shaimin, memberikan iftar, memberikan sesuatu untuk berbuka bagi orang-orang yang berbuka puasa. Kemudian ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, di antara amalan yang bisa kita lakukan insyaallah adalah al-ijtihadu fi qiraatil Quran. Bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah. Bentuk ijtihad fi qiraatil Quran di bulan Ramadan yang pertama dengan cara seorang memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim, kasratu qiraatil Quran. Syahr Ramadan huwa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinat. Fayanbaghi an yukthira al-'abdul muslim min qiraatihi, sehingga seyogianya seorang hamba muslim memperbanyak qiraatul Quran di bulan Ramadan. Wa qad kana min halis salaf al-'inayatu bi kitabillah, dan termasuk keadaan amalan salafun salih yang harus kita contoh adalah al-inayah bi kitabillah, sangat-sangat memperhatikan dan memfokuskan diri mereka kepada Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Qala fakana Jibril yudarisun nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-Quran fi Ramadan. Jibril alaihissalam, beliau dalam satu riwayat bahwasanya Jibril alaihissalam ya'ti nabiyya sallallahu alaihi wasallam kulla lailati min Ramadan. Beliau datang di setiap malam Ramadan. Nah, yudarisun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran, tadarus Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan afdalul malaikah wa afdalul bashar. Iya, Jibril alaihissalam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang setiap malam Ramadan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim.
Demikian juga wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Qur'ana kulla yawmin marrah. Beliau khatam Quran 30 juz sehari sekali. Nah, qala wa kana ba'du salaf, dan sebagian salaf yakhtimu fi qiyam Ramadan fi kulli salat layalin. Sebagian salafun salih mereka khatam Quran 30 juz di dalam salat tarawihnya setiap 3 malam sekali. Berarti semalam berapa juz? 10 juz. Kalau 11 rakaat ya kurang lebih berarti satu rakaatnya 1 juz. Nah, qala wa ba'duhum fi kulli sab'in. Dan sebagian salaf mereka menamatkan Quran dalam qiyam Ramadan di setiap 7 hari sekali. Wa ba'duhum fi kulli 'ashrin. Dan sebagian mereka menghatamkan Quran di Ramadan setiap 10 hari sekali. Ini semua ikhwan fillah rahiman rahimakumullah yang menunjukkan bagaimana ihtimamus salaf terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Qala fakanu yaqra'una al-Quran fi sholati wa fi ghairiha. Bukan hanya ketika qiyam Ramadan, bukan hanya ketika salat tarawih. Mereka salafun salih membaca Al-Quran ketika salat, dalam salat dan selain salat. Qala fakana lisy-Syafi'i fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala di bulan Ramadan itu situn berapa? Ada alif nun enggak belum? 60. Situn khatmah 60 kali. Sehari berapa kali? 2 kali kurang lebih ya. Dan itu kata beliau yaqra'uha fi ghairi shalah. Bacanya juga di luar salat, selain baca dalam salat. Qala wa kana al-Aswad yaqra'u al-Qur'ana fi kulli lailataini min fi Ramadan. Al-Aswad membaca Quran, khatam Quran setiap 2 malam sekali di bulan Ramadan. Qala wa kana Qatadah bin Di'amah yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Kebiasaan beliau di luar Ramadan, Qatadah rahimahullah, beliau khatam Quran biasanya di luar Ramadan 7 hari sekali, rutin. Wa fi Ramadan fi kulli salah. Ketika masuk Ramadan meningkat. Yang biasanya 7 hari sekali jadi 3 hari sekali. Qala wa fil 'ashril awakhir fi kulli lailah. Ketika 10 hari terakhir makin naik lagi. Setiap malam khatam Quran. Tinggal pertanyaannya, aina nahnu minas salaf? Tahun kemarin berapa juz atau berapa kali khatam kita Al-Quran Karim? Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Di antara amal yang perlu kita lakukan di Ramadan adalah kasrah qiraatul Quran. Qala wa kana az-Zuhri idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadits wa mujalasati ahli ilmi wa yuqbilu ala tilawatil Quran min al-mushaf. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala ketika masuk bulan Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, beliau yafirru
min qiraatil Qur'an hadis. Beliau tidak lagi membaca hadis. Tidak lagi beliau bermajlis dengan ahli ilmi. Kenapa? Beliau yukbil ala tilawatil Quran minal mushaf. Beliau memfokuskan dirinya, mengkhususkan dirinya untuk membaca Al-Qur'anul Karim dari mushaf. Iya. Qala wa kana Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadah, beliau meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah yang lainnya, wa aqbala ala qiraatil Qur'an, dan beliau fokus di dalam membaca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Ini khonafillah rahiman rahimakumullah, amalan salafun salih. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kata beliau, innama warada nahyu an qiraatil Qur'an fi aqalli min salasin ala al-mudawamati ala dzalik. Kalau ada iskal, ada pertanyaan ketika dia baca misalnya Athar Syafi'i ini, kok bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah di Ramadan bisa tamat sehari 2 kali? Ya al-Aswad 2 hari sekali. Qatadah dari di 10 terakhir sampai sehari sekali. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis melarang membaca Quran, tamat Quran kurang dari 3 hari. Ini iskal, perlu dijawab. Jawabannya kata Ibnu Rajab Hambali rahimahullah, innama warada nahyu, larangan yang warid, yang ada, yang datang, larangan membaca Quran, khatam Quran, dilarang lebih pendek, ini kurang dari 3 hari, ini alal mudawamah, kalau terus menerus. Ya, yang itu adalah terus kebiasaan dia setiap bulan atau setiap hari, 2 hari sekali, 2 hari sekali, kurang dari 3 hari. Ini yang dilarang. Yang dilarang itu kata beliau, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang dilarang itu adalah kalau terus menerus dia baca Quran, khatam Quran, kurang dari 3 hari. Qala fa amma fil awqatil mufaddalah, adapun kalau dia di waktu-waktu yang diutamakan, artinya yang sifatnya insidentil, karena waktu tertentu atau tempat tertentu, di waktu-waktu yang utama, ka syahri Ramadan, seperti misalnya di bulan Ramadan, khususan, lebih khusus, al-layali allati yutlabu fiha lailatul qadar, terkhusus di malam-malam yang sedang dicari di situ malam Lailatul Qadar, malam 21, malam 23, ketika dia tidak mampu sebulan terakhir di malam ganjil, atau fil amakinil mufaddalah, atau di tempat-tempat yang diutamakan, ke Mekkah, seperti Mekkah, liman dakhalaha min ghairi ahliha, bagi orang yang datang ke Mekkah dan dia bukan penduduk Mekkah, dia umrah misalnya, umrah, alhamdulillah berkesempatan umrah, nggak tahu bisa kapan pulang lagi, ada kesempatan di Madinah 3 hari, iya, di Mekkah 4 hari, dia berazam, entah kapan saya balik lagi, berusaha di Madinah 3 hari di Madinah, setiap hari khatam Quran. Masya Allah, orang-orang pada jalan-jalan belanja, ya berusaha hari pertama khatam Quran sehari. Iya, hari kedua di Madinah juga berusaha khatam Quran. Harinya tiap hari khatam. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, enggak masalah. Karena apa? Li fadilatil makan. Karena keutamaan tempat. Masjid Nabawi termasuk masjid yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas di Masjidil Haramnya seperti itu juga. 4 hari di Mekkah. Iya, dia ingin bisa sehari sekali khatam Quran, memanfaatkan
tempat yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak masalah. Kata beliau rahimahullah, kesimpulannya larangan khatam Quran kurang dari 3 hari itu kalau apa? Alal mudawamah, kalau dilakukan terus menerus. Kalau dia khatam Quran sehari sekali atau 2 hari sekali atau bahkan sehari bisa beda sekali karena keutamaan waktu yang dia ingin manfaatkan atau karena keutamaan tempat yang dia ingin manfaatkan, ini enggak masalah. Kata beliau rahimahullahu taala, justru fayustahabbu al-iktsaru fiha. Orang datang ke Mekah dan dia bukan penduduk Mekah, masuk Masjidil Haram, justru dia dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Igtinaman li fadilatiz zaman wal makan. Iya, dalam rangka memanfaatkan keutamaan waktu dan tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala utamakan. Dan ini kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu taala, wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima min al-a'immah. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, bin Hanbal rahimahullah, dan Ishaq bin Rahawih dan para imam yang lainnya. Wa alaihi yadullu amalu ghairihim. Dan seperti ini juga menunjukkan amalan selain mereka seperti yang tadi kita baca riwayat-riwayatnya. Kenapa mereka membaca Quran, khatam Quran kurang dari 3 hari di bulan Ramadan? Karena mereka yakini Ramadan adalah waktu yang utama, sehingga mereka manfaatkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim, ya, memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan. Qanifillah rahimana rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang terkait dengan qiraatul Quran, selain kita berusaha untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita, juga adalah al-buka'u inda tilawatil Quran. Di antara apa yang dilakukan salafun salih, mereka menangis ketika membaca Al-Quranul Karim. Qala lam yakun min hadis salaf halal Quran hadza syi'r duna tadabburin wa fahmi. Ya, bukanlah bimbingan salaf, bukan tuntunan salaf membaca Quran dengan cepat seperti membaca bait syair, seperti membaca bait syair, iya, tanpa tadabbur dan tafahum. Ya, baca cepat. Qala wa innama kanu yata'atharuna bi kalamillahi azza wa jalla. Tapi mereka salafun salih adalah orang-orang yang tersentuh dengan kalamullah azza wa jalla. Dibaca, dipahami sehingga menyentuh hati mereka. Ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat Allah di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kata beliau, kenapa ketika dibacakan Quran mereka bertambah imannya? Ini tersentuh dengan baca Quran, mereka mendapatkan ilmu yang sebelumnya mereka tidak tahu. Mereka teringatkan sesuatu yang mereka lalai darinya. Mereka dihardik, mendapatkan hardikan dari apa yang telah mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat Allah. Dengan ini kemudian bertambah iman mereka dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Tersentuh hati mereka. Qala wa yuharrikuna bihil qulub, dan mereka menggerakkan hati mereka dengan bacaan Al-Quran yang mereka baca. Tersentuh dengan bacaan yang mereka baca dan Al-Quran yang mereka dengar. Hafil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra 'alayya." Iya, bacakanlah Al-Qur'an kepadaku. Rasulullah minta agar Ibnu Mas'ud membacakan Quran kepada beliau. Faqultu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Aqra'u 'alaik wa 'alaika unzal." Jadi ya Rasulullah, aku bacakan Quran kepadamu, padahal Quran itu turunnya kepada engkau. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin mendengarnya dari selainku. Ingin ada orang lain baca sehingga dia dengar dari orang lain bacaan Quran Karim. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, faqara'tu surah An-Nisa. Aku pun membaca surat An-Nisa. Hatta idza balagtu, hingga ketika aku sampai dalam satu ayat, kepada satu ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasbuk. Iya, cukup. Merintahkan Ibnu Mas'ud berhenti. Qala faltafattu, aku pun menoleh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menoleh menghadap atau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ainahu tadrifan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ia meneteskan air mata, berlinang dua air mata. Air mata di dua mata beliau, dari dua mata beliau alaihi salatu wassalam. Qala wa akhrajal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata beliau, lamma nazalat, ketika turun ayat Allah di dalam surat An-Najm, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, baka ahlu suffah. Ketika turun ayat ini, para sahabat ahlu suffah menangis. Hatta jarat dumu'uhum ala khududihim, hingga air mata mereka mengalir di pipi-pipi mereka. Khudud dari khad, mengalir di pipi-pipi mereka. Qala falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hissahum, ketika Rasulullah SAW mendengar rintihan tangis ahlu suffah yang menangis, baka ma'ahum, Rasul pun kemudian ikut menangis bersama mereka. Fabakaina bibukai, kami pun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menangis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wa qad qara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membaca surah Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Hatta balagha, hingga ketika sampai ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, fabaka. Iya, beliau pun menangis hatta harra, sampai beliau bersimpuh. Wa amtana'a min qira'ati ba'daha, dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan surat yang tadi dia baca karena tangisan beliau radhiyallahu anhu. Qala wa an Muzahim bin Zufar, dari Muzahim bin Zufar, qala shalla bina Sufyan ats-Tsauri al-Maghrib. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah
salat mengimami kami salat maghrib. Qala faqara'a hatta balagha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, karena maghrib jahar, beliau membaca Al-Fatihah sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baka. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menangis. Hatta qata'at qira'atuhu, menangis hingga terputus sesaat bacaannya. Karena tangisan beliau. Thumma 'ada faqara alhamd, karena terputus mungkin agak lama, maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala mengulang baca Al-Fatihah dari awal, dari alhamdulillahirabbil alamin lagi karena terputus tadi. Qala wa 'an Ibrahim ibn al-As'as qala sami'tu Fudailan. Sekarang yang terakhir Fudail bin Iyad. Aku mendengar Fudail bin Iyad yaqulu dzata lailatin wa huwa yaqra'u surah Muhammad wa huwa yabki wa yuraddidu hadhihi al-ayah. Beliau mendengar Fudail berkata di satu malam, ketika itu Fudail bin Iyad rahimahullahu taala membaca surat Muhammad. Wa huwa yabki, beliau menangis ketika baca surat Muhammad. Wa yuraddidu hadhil ayah, beliau mengulang-ulang ayat ini. Wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Iya. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh kami akan uji kalian, menimpakan ujian-ujian kepada kalian, hingga kami akan tahu siapa orang-orang benar-benar berjihad di antara kalian, dan siapa orang-orang sabar di antara kalian, dan kami akan tahu dengan itu tentang berita-berita tentang kalian yang sebenarnya, tentang keadaan kalian yang sebenarnya. Ketika membaca ayat ini sambil menangis, Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Wa nablu akhbarakum." Iya, ini engkau ya Allah dan berfirman, kami akan nablu akhbarakum, akan menguji, dan mengetahui, mencari tahu tentang berita-berita tentang kalian. Wa yuraddidu wa tablu akhbarana, dan seterusnya, yang intinya adalah bagaimana Fudail bin Iyad rahimahullahu taala menangis ketika membaca satu ayat di dalam surat Muhammad. Ini khonafillah rahiman rahimakumullah, amalan yang kedua. Dan tidak bisa seorang tentunya menangis ketika baca Quran kecuali dengan dia berusaha memahami apa yang dia baca, mentadabburi apa yang dia baca. Kemudian yang kelima, ikhwanifillah rahiman rahimakumullah, di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan dan juga sebenarnya di luar Ramadan adalah al-julus fil masjid hatta tatlu as-syams. Duduk di masjid setelah salat berjamaah, salat subuh, baca Quran, zikir, ya sampai terbit matahari. Nanti kalau mau tidur setelah masalah salat, kemudian tidur, ya sesaat jamaah, duduk baca Quran, zikir sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghadah al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat subuh, jalasa fi musalla, beliau duduk di tempat salatnya, hatta tatlu as-syams, sampai terbit matahari. Akhrajahu Muslim. Qala wa akhraja Tirmidzi an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
Man shallal fajra fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat berjamaah, dia zikir hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Saat terbit matahari agak tinggi, dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah sempurna. Ini keutamaan seorang yang salat berjamaah subuh, kemudian zikir, duduk sampai terbit matahari. Ketika matahari agak meninggi sedikit, dia salat 2 rakaat. Kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah tamah, sempurna. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keenam, di antara amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah al-i'tikaf. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Beliau biasa i'tikaf setiap Ramadan 10 hari. Qala falamma kana al-'am alladhi qubida fihi. Dan di tahun ketika beliau meninggal, di tahun meninggalnya beliau, i'takafa 20 yawman. Beliau i'tikaf selama 20 hari. Akhrajahul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala fal-i'tikafu min al-ibadat allati tajma'u katsiran min at-ta'at. I'tikaf adalah termasuk ibadah yang mengumpulkan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min at-tilawah, ketika i'tikaf seorang punya waktu luang untuk banyak baca Quranul Karim, tilawatul Quran. Wassalah, ketika i'tikaf seorang di masjid punya waktu luang untuk banyak melakukan salat-salat sunnah. Wa dzikr, ketika i'tikaf dia banyak waktu luang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, di dalam i'tikaf dia banyak bisa mengumpulkan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita loncat supaya selesai. Ketujuh, sampingnya, di antara amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah al-umrah fi Ramadan. Melakukan umrah di bulan Ramadan. Qala sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau berkata, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding senilai haji. Pahalanya senilai haji. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Qala wa fi riwayatin, riwayat yang lain dengan tambahan hajjatan ma'i. Ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di Ramadan itu sebanding senilai dengan haji bersamaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, di antara amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah taharri Lailatul Qadar. Mencari-cari, berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Man qama Lailatul Qadar." Barang siapa yang berdiri jadi melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra Lailatul Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau berusaha mencari-cari malam Lailatul Qadar. Wa ya'muru ashabahu bi tahriha. Dan memerintahkan para sahabat untuk mencari-cari malam Lailatul Qadar. Wa kana yuqizu ahlahu fi layal 'ashr raja'a an yudriku Lailatul Qadar. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu membangunkan istri-istrinya. Iya. Agar mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini khonafillah rahiman rahimakumullah, sebagian amal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi. Barakallahu fiik.